Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang tugas orang percaya. Di dalam Alkitab tentu ada begitu banyak tugas orang percaya, yang mana kalau kita merinci, apalagi dari Kejadian sampai Wahyu begitu ya, tentu mungkin banyak tugas yang dilakukan oleh orang percaya. Tetapi hari ini kita hanya belajar 3 hal penting, apa yang menjadi tugas orang percaya di tengah-tengah dunia yang fana ini. Dan mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya kita membaca ayat yang ketiga dan ayat yang ke-4 dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita menemukan ada satu hal yang penting, di mana itu merupakan tugas utama dari seorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga di sana dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Hal pertama yang menjadi tugas orang percaya adalah kita harus memuji Tuhan. Poin ini penting karena ketika seseorang memuji Tuhan, dia sesungguhnya sadar betul dari mana dia berasal. Karena ketika dia tahu bahwa dia berasal dari Tuhan, maka sesungguhnya dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia paham betul dari mana dia berasal, sehingga dia berkata, hidupku adalah milik Tuhan. Apa yang aku punya adalah milik Tuhan. Tentu ada alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. Di ayat yang ketiga jelas di sana dikatakan, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memuji Tuhan karena apa? Karena kita sudah dilahirkan kembali. Kita menjadi orang yang percaya, yang layak untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Lalu hal yang kedua di sana dikatakan, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Alasan yang kedua mengapa kita memuji Tuhan adalah karena kehidupan kita telah dipelihara oleh Tuhan, ya, telah dipelihara oleh kekuatan Allah. Dengan kata lain, memang kita beriman kepada Tuhan, tetapi apalah arti iman kita tanpa perlindungan daripada Tuhan? Perlindungan dari Tuhan nyata benar bagi mereka yang beriman kepadanya. Jikalau orang yang tidak beriman saja Tuhan mampu lindungi, apalagi untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Ini yang harus kita syukuri. Maka 2 alasan ini yang menjadi alasan bagi kita untuk terus memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu tugas yang pertama, yaitu memuji Tuhan. Lalu apa tugas yang kedua? Ada di ayat yang kelima, di sana dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tugas kita yang kedua adalah tetap percaya kepada Tuhan, atau dengan kata lain tetap beriman di dalam pengharapan kita. Kalau yang pertama tadi kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah melahirkan kita kembali dan juga kita dipelihara dengan kekuatan Allah, maka hal yang kedua yang kita lakukan adalah kita tetap beriman kepada Tuhan di dalam pengharapan kita. Di ayat yang kelima jelas dikatakan, menantikan keselamatan yang telah tersedia, ya, bagi kamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita menantikan keselamatan, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, kita beriman terus kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang nanti, kita siap bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga ada di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kalau hal yang pertama tadi kita memuji Tuhan, lalu hal yang kedua kita tetap beriman kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita terus bergembira, atau dengan kata lain kita bersuka cita di dalam Tuhan.
kalau kita baca ayat yang ke-6 tadi, di sana dikatakan, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Jadi memang di tengah kegembiraan kita, di tengah sukacita kita, tentu tidak bisa dipisahkan yang namanya duka cita. Ya, sekali lagi tidak bisa dipisahkan, karena sukacita dan duka cita itu adalah dua hal yang bisa dipakai oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya bagi kita, orang percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya di sepanjang kehidupan kita ada saja pencobaan-pencobaan yang bisa menghilangkan sukacita, yang bisa menghilangkan kegembiraan kita di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, bergembiralah. Sebenarnya kalau kita yakin penuh kepada Tuhan, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini. Tidak ada hal yang membuat hati kita begitu sedih. Ya, tentu kita banyak melihat ya, di masa musim pandemi COVID-19 ini kita banyak kehilangan orang-orang yang terkasih. Itu tidak mudah memang. Itu sebenarnya duka cita. Tetapi di sisi lain kita mesti bersuka cita. Karena apa? Suatu kelak setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan berkumpul di dalam kerajaan surga. Kekuatan kita adalah ketika kita terus percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan tiga hal ini, yaitu kita terus memuji Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan, dan kita tetap bergembira atau tetap bersuka cita, maka kalau kita melihat di ayat yang ke-7 itu sempurna sekali ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau kita terus memuji Tuhan, kita terus beriman kepada Tuhan, kita tetap bergembira di tengah-tengah duka cita, maka ketika Tuhan datang, di sana dikatakan, kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Jadi sukacita puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan menjemput kita ke awan-awan permai di surga nanti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tiga hal yang menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan jangan khawatir karena Tuhan selalu berserta dengan kita. Dimanapun kita berada, asalkan kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.